Mulai dari harga 500.000 aja, kamu udah bisa stay di villa seindah ini. Villa ini tuh bisa disewa kamaran atau satu bangunan villa. Ada air terjun, sungai alami, dan udara sejuk khas Puncak Bogor. Cocok banget deh buat healing, family time, atau staycation santai. Ini adalah salah satu hidden gem di Puncak Bogor yang belum banyak orang tahu guys. Namanya adalah Villa Saung DA. Jadi siapa bilang nginep di villa itu harus mahal? Karena cuma mulai dari Rp500.000 aja per malam, khusus di weekday, kamu udah bisa dapetin suasana pedesaan asri kayak gini. By the way, untuk info lengkap harganya aku akan spill di akhir video, jadi kalian pastikan tonton video ini sampai selesai ya. Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian lagi staycation di daerah Puncak Bogor. Kalau biasanya aku rekomendasiin kalian villa kapasitas besar, sekarang aku bakal kasih tahu kalian nih villa di Puncak yang bisa disewa kamaran atau perbangunan villa. Namanya adalah Villa Saung DA. Alamat lengkapnya itu berada di Megamendung Puncak. Untuk rute jalannya, kalau dari arah Tol Gadok, kita akan lewat Jalan Raya Puncak ya, sampai nemu Masjid Nurul Huda di sebelah kiri jalan. Terus nanti kalau udah nemu Masjid Nurul Huda, kita belok ke kiri. Akses jalannya tuh udah bagus dan aspal, terus bisa juga diakses untuk bus 3/4. Meskipun nanti mendekati villanya, jalanannya memang agak kecil tapi so far sih masih aman kok. Yang penting kalian pastikan kondisi kendaraan kalian dalam keadaan prima. Dan nanti kalau kalian udah nemu jalan berjabang kayak gini, dengan banyak plang nama villa, kita ambil yang belok kiri ya guys. Habis itu kita ikutin aja sesuai arahan Google Maps. Mendekati villa, jalanannya tuh udah mulai mengecil, jadi kalian tuh harus hati-hati. Dan ini adalah petunjuk plang terakhir Villa Saung DA. Kita ambil yang belok kanan ya, terus lurus aja sampai mentok. Nanti akan kelihatan pintu gerbang berwarna hitam dan tandanya tuh kita udah sampai. Finally, kita udah sampai juga nih guys. Di depan pagarnya juga sudah ada tulisan besar bertuliskan Saung DA. Oke, langsung aja kita masuk ke area parkirnya. Untuk area parkirnya tuh terbagi menjadi beberapa area ya. Ada di bagian bawah ini untuk kapasitas kecil dan juga ada di area atas untuk kapasitas mobil lebih besar. Villa Saung DA ini tuh luas banget ya. Totalnya ada 3 bangunan villa yang terpisah, tapi posisinya itu bersebelahan guys. Di bagian depan terdapat gazebo dengan ukuran yang besar. Terus ada juga fasilitas musola dengan bentuk yang unik gitu. Bentuknya tuh bulat dengan konsep minimalis. Di sampingnya sudah tersedia tempat wudhu juga ya. Untuk dalamnya sih bersih guys dan sudah lengkap dengan perlengkapan sholat. Terus ada area duduk dengan kursi dan meja payung. Enaknya di sini tuh kita bisa menikmati suasana sejuk dan juga kolam ikan yang besar dan ditemani dengan suara gemericik air dari air mancurnya. Sebelum explore area outdoor, yang pertama kita review adalah bangunan villanya dulu. Kita mulai dari villa 1 atau villa pertama ya, posisinya itu berada di paling depan. Villa ini merupakan bangunan utama yang terdiri dari 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, living room, smart TV, karaoke, dan juga dapur. Jadi untuk karaoke itu hanya ada di bangunan villa utama ini guys. Area living roomnya tuh cukup luas ya, sudah disediakan kursi kayu dan kursi bulat yang unik. Terus ada karpet besar buat kamu yang mau duduk lesehan. Di sini ada meja makan, bisa untuk naruh makanan gitu guys. Jadi kalau mau makan bisa duduk di kursi ataupun lesehannya. Nah ini untuk kamar tidur yang utama, langsung aja kita cek ya. Kamar ini adalah master bedroomnya karena ada kamar mandi private di dalam kamar. Di sini sudah tersedia 1 queen bed lengkap dengan bantal dan selimut. Terus sudah disediakan free extra bed juga ya guys. Dan ini untuk kamar mandinya ya, sudah ada kloset duduk, ember, dan juga water heater. Oh ya, untuk handuk dan perlengkapan mandi pribadi kalian jangan lupa bawa sendiri dari rumah. Next kita ke kamar kedua, posisinya itu berada di belakang area TV. Kamar ini ukurannya cukup luas, fasilitasnya juga sama ya dengan kamar pertama tadi. Bedanya itu di sini tuh nggak ada kamar mandi dalam. View dari jendela kamarnya tuh langsung ke taman guys. Oh ya, di kamar ini juga sudah disediakan free extra bed. Di paling belakang adalah area dapur. Untuk dapurnya itu posisinya turun ke bawah sedikit. Meskipun areanya minimalis, tapi fasilitasnya lengkap ya dengan peralatan masak dan makan. Pokoknya kalau kalian mau masak di villa, kita tuh tinggal bawa bahan makanannya sendiri aja dari rumah. Semua peralatan makan seperti piring, mangkuk, gelas, sendok sudah tersusun rapi di lemari makan. Di dekat dapur juga sudah ada kamar mandi sharing, sudah lengkap juga dengan water heater. Oh ya, di area dapur ini juga ada pintu yang terkoneksi langsung dengan area outdoor, tepatnya tuh area parkir ya guys. Uniknya di bawah bangunan villa ini tuh ada kolam yang diisi dengan ikan-ikan cantik.
Next kita ke villa 2 yang lokasinya itu berada di bagian tengah. Di depan villanya tuh asik banget deh. Jadi ada aliran air dari air terjun minnya gitu guys. Vibes-nya tuh berasa lagi balik ke kampung halaman gitu deh. Yuk langsung aja kita spill bagian dalam villanya. Villa 2 ini tuh ada satu kamar tidur dengan 2 kasur. Jadi bagian depan merupakan living room, sekaligus area tidur tapi di luar gitu. Sini tuh sudah ada kasur dengan konsep lesehan, terus sudah ada TV, dispenser, dan kulkas. Areanya juga terang ya, karena jendelanya tuh besar-besar, jadi pencahayaan alaminya tuh bisa masuk ke dalam. Terus di sebelahnya itu adalah kamar tidurnya guys. Di kamar ini sudah tersedia satu kasur ukuran queen dengan konsep lesehan. Terus ada free extra bed dan kamar mandi dalam juga. Untuk kamar mandinya tuh ada kloset jongkok, ember, dan water heater. Di villa 2 ini ada kamar mandi sharing ya, posisinya itu ada di ruang tengah lengkap dengan water heater. Jadi totalnya tuh ada 2 kamar mandi guys. Di bagian belakang masih ada satu space kosong sebenarnya nih, tapi hanya ada wastafel aja. Jadi di bangunan villa kedua ini tuh kalian nggak bisa masak ya. Kalian bisa lihat sendiri, pemandangan depan villanya tuh asri banget dan nyenggerin mata ya. Ditambah dengan suara aliran air di depan teras, bikin hati tuh berasa adem dan tenang. Nah ini untuk bangunan villa yang terakhir atau villa 3. Konsepnya itu kayak rumah panggung, jadi di sini hanya ada kamar tidur aja, nggak ada ruang lainnya ya guys. Totalnya itu ada 3 kamar tidur dengan 3 pintu masuk, terus ada 5 tempat tidur, 3 kamar mandi, dan juga balkon. Di kamar pertama sudah ada satu queen bed, ada TV dengan channel lokal, terus sudah dilengkapi dengan kamar mandi private dan water heater. Kita lanjut ke kamar kedua, posisinya itu tepat berada di sebelahnya. Depannya itu ada balkon yang sudah dilengkap dengan meja dan kursi untuk kita duduk-duduk santai. Kamar ini kapasitasnya lebih besar ya, karena diisi dengan 2 queen bed, terus ada cermin. Semua kamarnya juga terang dan punya pemandangan yang bakal manjain mata kalian nih. Semua kamar di villa 3 ini tuh ada kamar mandinya ya guys. Fasilitasnya juga sama, ada kloset duduk, ember, dan water heater. Dan ini adalah kamar ketiga atau yang terakhir. Di sini sudah tersedia 2 queen bed yang nyaman, lengkap dengan bantal dan selimut. View dari kamar tuh langsung ke poolnya. Terus di kamar ini juga ada lemari, cermin, dan kamar mandi dalam. Fasilitas kamar mandinya juga sama ya, sudah ada water heater. Depan kamar ketiga ini juga memiliki balkon yang dilengkapi dengan kursi untuk kita duduk santai. Untuk kelebihan dari bangunan ketiga ini tuh punya view langsung ke air terjun mininya. Unik banget kan? Selain itu terdapat akses menuju ke sungai belakang villa dan area aula atas. Jadi di sebelah kanan ini adalah sungainya guys. Bisa dibilang villa ini tuh bebas berisik ya, karena tempatnya tenang banget, jadi kalian tuh bisa healing maksimal. Kita bisa menikmati suasana sungai dengan aliran air yang menenangkan. Nah di area paling atas ini adalah aula sekaligus ruang biliarnya. Aulanya tuh luas, berkonsep semi indoor, jadi aman ya, terbebas dari panas maupun hujan. Serunya lagi, kalian tuh bisa main biliar rame-rame di sini loh. Di sini juga sudah tersedia tempat duduk yang disusun rapi, jadi kalian kalau butuh ruangan besar buat acara rame-rame bisa di sini ya. Tempatnya juga nyaman banget. Di area belakang aula sudah ada kamar mandi. Kalau pas kebelet kalian tuh nggak perlu repot-repot harus masuk ke dalam villa. Karena aula ini posisinya tuh berada di tempat paling tinggi, jadi bisa kelihatan nih keseluruhan area villa yang ada di Saung DA. Di Villa Saung DA kita juga bisa camping guys, karena sudah disediakan free satu tenda dom besar. Wah asik banget ya. Ini dia fasilitas paling favoritnya, yaitu poolnya. Untuk kolam renang ini sharing dengan tamu lain. Airnya tuh bersih dan juga seger. Ukuran kolam renangnya juga besar, kita bisa main rame-rame. Kolam renang ini tuh bisa digunakan untuk anak-anak dan dewasa. Ke dalam kolam renang anak sekitar 50 cm, dan untuk kolam dewasa itu sekitar 120 cm. Terus untuk anak-anak yang berenang harus wajib dalam pengawasan orang tua ya. Di sini juga sudah terdapat ruang bilas, jadi kalau habis berenang kita tuh langsung bisa bilas di sini guys.
Di dekat kolam renang ada tempat semi outdoor yang bisa digunakan sebagai ruang makan dan juga tempat barbeque. Kalau mau barbekyuan, untuk alat barbeque dan kipas tuh sudah disediakan, tapi untuk arangnya kalian harus bawa sendiri ya. Villa Songdea punya halaman yang super luas, bisa digunakan untuk berbagai kegiatan outdoor seru, mulai dari main futsal, bulu tangkis, dan masih banyak lagi. Pokoknya seru banget deh. Nggak cuma itu aja, ada juga playground dengan berbagai macam permainan, mulai dari ayunan, jungkit-jungkit, terus areanya juga sejuk karena berada di bawah pohon yang rindang. Playground ini tuh nggak cuma buat bocil ya, tapi bisa untuk dewasa. Jadi bocil happy, orang tua pun ikut happy nih. Untuk suasana malam hari di Villa Songdea tuh cantik dan romantis. Pencahayaan di semua area villanya tuh terang, baik di area indoor maupun outdoor. Pencahayaan outdoornya tuh cantik banget ya, karena banyak lampu-lampu taman yang menghiasi setiap sudut villanya, yang makin menciptakan suasana yang hangat di tengah dinginnya udara puncak. Di sini tuh kita bisa nongkrong santai dan gak ada kesan creepy-nya sama sekali. Udaranya juga dingin, suhu malamnya itu sekitar 20 derajat Celcius. Kalau kesini sih jangan lupa bawa jaket ataupun baju hangat. Nah, buat kalian nggak mau repot masak, kita pesan catering juga nih guys. Harganya tuh murah, hanya Rp100.000 per pack, udah dapat 3 kali makan. Untuk masakannya juga enak-enak loh. Untuk prestis menu cateringnya terlampir ya. Oke, semuanya udah kita review. Sekarang saatnya aku spill price list menginap di Songdea khusus untuk weekday ya. Jadi untuk satu bangunan villa dengan 3 kamar tidur tuh harganya Rp500.000, dan untuk harga 1 juta kamu bisa dapat langsung 2 bangunan villa. Gimana? Murah banget kan? Pokoknya untuk info lebih jelasnya kalian tuh bisa langsung hubungi admin villanya. Untuk kontak dan reservasi bisa menghubungi nomor berikut ini ya. Yuk buruan booking sekarang juga untuk amankan tanggal sebelum kehabisan. Oke guys, sekian review dari aku untuk Villa Songdea. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!